Minta supaya luring di offline. Mudah-mudahan itu dipertimbangkan. Itu banyak kendala ya kalau nggak offline nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh, harus dulu minta izin di dirjen. Ya kan sulit. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kan udah dengar semua. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Ahmad juga satu kalau nggak salah itu. Ini kan nanti di pledoi ya, saya dia buat di resepsi. Dua minggu lagi. Kan tadi dapat pimpinan kan dipindahkan ke Cipinang. Nah permintaan kita ya dikembalikanlah dari Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dari persidangan. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditaruh sekambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Dia masyarakat tahu semua. Jadi alasannya kalau alasan tadi yang kurang kuat lah. Itu dulu alasan yang dijadikan itu kan waktu Kopi. Sekarang Kopi kan nggak ada lagi. Tidak alam juga nggak ada. Apa? Yang lain pun sedang kan satu muka kan. Ada SM juga. Itu aja. Ya optimis kalau sesuai dengan aturan ya kalau kan tadi kesalahan kan ibu hakim juga jaksa juga iya kan. Jaksa tidak bisa mengapakan ke dirjen. Nah, hakim ya misalnya kan penetapan hakim. Bagaimana kalau komunikasi susah? Bagaimana? Kalau ada yang ada koordinasi sama dia. Bang, mempertegas bang, tadi kan Mas Ahmad bilang kalau dia dia dari Cipinang ke Nusa Kambangan, sedangkan kasusnya kan misalnya itu gimana bang? Tanggapan abang? Ya kalau pemindah itu memang dia dari Cipinang ya terakhir dong, mungkin didatangkan dulu ke Sleman, habis baru dibawa di situ kan nggak mungkin. Itu dibawa dari mana dari terakhir kan? Itu aja ya. Waktu itu tadi pada ngomong pengen offline, tapi memang itu tidak nyaman ya bang membuktikan sidang sana memang tidak nyaman, makanya ingin hadir di sini. Masih wartawan nanti dipimpin dari itu kan ada itu, kan udah rekam kan. Bagaimana menanggapi pembacaan dakwaan gimana bang? Ya kan kita udah beri kesempatan dan resepsi. Pasti kami udah siap lah. Semua kan udah kita bicara juga. Tunggu aja lah 2 minggu lagi. Nah, sekarang menurut saya lebih banyak diwawancara jaksanya. Karena dakwaan yang buat jaksa bukan yang pengacara kan gitu. Kalau untuk nakis kan udah siap. Oke ya? Dari dokter gimana dok? Ya, ini sesuai lancar aja lah dari permintaan Om Jor dan jaksa dikabulkan untuk sidangnya offline. Dari dulu dari motornya Bang Ahmad kan. Iyalah pasti ya, doain aja supaya biar lancar ya semuanya. Oke ya. Mungkin dari ibu tadi sempat menangis juga ibu. Ibu dikit bu. Tadi sempat menangis juga tadi pas bicara sama Amar gimana ibu? Handphone, woi, ini tuh. Jadi ya sebagai perempuan lagi ya, amal yang selama ini bisa saya sebagai pendamping tentu saja. Ya karena keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya itu kan yang penting sekali itu bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin amat tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah menyatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu sudah dikenalkan dengan dokter dia, dan saya kenal dokter dia adalah yang khusus mendamping ini. Nah itu saya juga merasa aman. Maka pakai kemarin bersama dengan aku juga dengan Panji terakhir itu karena ingin mengajukan suatu haknya tidak keringanan itu sudah dilakukan, dan pesannya nanti kalau
jadi nikah sama dokter Lia nanti mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ini apa asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hubungannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan amal keluar langsung direhab. Artinya pernikahan akan batal atau diundur karena kan rencananya akhir Januari pernikahan batal. Ya, jadi kan karena apa pengajuan itu saja terus tiba-tiba kemudian dibawa untuk diperiksa langsung tahap 2 itu yang termasuk juga saya kaget juga karena ini kan sudah dari Januari tidak ada berita apa-apa. Kemudian apa diambil dan disidangkan dan saya informasi dan pada saat itu juga saya dengan dokter dia juga berproses Pinang juga karena udah berkali-kali kita kesini nengok gitu karena saya juga apa ada kegiatan gitu jadi pas terakhir itu saya banyak lagi dan dokter kuliah terakhir juga ke Cipinang tapi kalau saya nengok pasti saya selalu komunikasi dengan para pimpinan. Akan diundur pernikahan atau akan tetap dilaksanakan? Yang ini nanti, tapi yang jelas saya itu sudah tenang karena sudah ada yang mendampingi dan saya tahu persis kalau dokter Lia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa dan keluarganya juga saya sudah kenal dengan bapaknya, rumahnya sudah tahu maka di sini yang support semua lah ya beritanya dibuat berita yang baik-baik dan harapan ini selesai dan amat direhab. Oke, harap direhab karena biar apa sehat lebih sehat dari batin. Tadi juga sempat saya bicara secara online, dia juga bilang sehat, menanyakan kondisi saya sehat dan paling baik amat itu kalau menghubungi saya gitu ya dari waktu di rutan dulu, waktu di apa kasus yang kedua itu selalu bertanya kesehatan ibu jaga sehat, anaknya baik, sopan dan adabnya baik. Bahkan kemarin waktu nulis surat untuk Ustadz Dery tulisan bahasa Arabnya bagus. Dia memang agamanya juga baik. Kita doakan sama-sama. Semoga segera keluar dan ini keputusan nanti harapannya adalah keluar dari. Terima kasih.